udah mulai tuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Semoga semua sehat walaupun di pandemik ini, tetap berpikir positif. Kalau ibunya bilang tuh jangan macam-macam, mikirnya tenang aja. Iya dong, harus. Mungkin kenalan dulu kali ya, Bu. Iya, ya benar-benar. Karena kalau nggak kenal nanti nggak sayang katanya. Oke lah. Saya Hazli Mirdani. Ini istri saya. Halo, saya Naning Safitri. Kita mau ngapain, Bu? Yang pasti pingin sharing, pingin berbagi sama teman-teman. Tentang apa? Tentang apa ya? Ya apa yang sudah kita alami menjadi orang tua, terus apalagi terutama ketika sudah mempunyai anak. Betul sekali. Mungkin Karena pasti setiap orang tua itu ketika punya anak, berbeda ya cerita. ketika keluarga pasti akan beda-beda ceritanya. Benar. Mungkin mana tahu salah satu di luar sana ada yang sama dengan kita. Bisa jadi kayak oh ternyata ada yang sama ya, kayak kalau kita tuh dapat komunitas yang sama tuh jadi kayak kuat Ada gitu temennya ya. gitu. Jadi kayak bisa Mana berbagi tahu juga. mungkin yang di luar sana belum dapat informasinya gitu. Dan kita alhamdulillah udah melewatinya. Sip. Oke, mungkin buat pernyataan dulu ya, atau disclaimer biasa kata orang-orang ya. Kami itu bukan sama sekali ahlinya dalam bidang ini. Bukan orang kesehatan juga, cuman orang tua yang mengalami, ya qadarullah, yang dikasih ujian seperti itu. seperti itu. Nanti seperti itu apa ya, nanti ceritanya. Pembukaan dulu. Oke, mungkin sejarahnya dulu kali ya. Saya Sejarah ke punya anak maksudnya kali lebih ke anaknya ya, gitu. punya anaknya dulu gimana? Waktu hamil deh. Oh gitu, maksudnya kok bisa terjadi kayak gitu? Apa dari hamil udah ini Ada gitu? masalah mungkin ya? gitu-gitu ya. Nah, waktu hamil gimana, Ibu? Kalau waktu hamil sih jujur aja justru malah nggak sama sekali nggak ini ya, nggak ada gimana-gimana, bahkan orang pada apa sih namanya kayak mabuk gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Alhamdulillah kalau mual tetap, cuman Ada ya? nggak sampai yang muntah, makan nggak nafsu gitu kan, enggak. Justru malah kalau yang hamil Hana ini malah doyan makan, tetap doyan. Habis itu kan masih kerja kan, Iya, benar. masih kerja gitu. Cuman bener-bener santai lah. Setiap check up pun nggak pernah ada dokter Alhamdulillah bilang aman. alhamdulillah selalu aman, nggak pernah ada yang gimana-gimana gitu. Dari trimester pertama Sama sampai kedua, akhir ketiga, aman, ya. alhamdulillah aman. Oke, lanjut lagi. Tadi waktu hamil alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah aman. Nah, terus ngebahas yang mana Ya lagi? pokoknya intinya dari hamil sampai melahirkan alhamdulillah aman. Walaupun nanti setelah lahiran memang ada masalah-masalah yang mungkin bisa di-sharing sama teman-teman. Iya, tapi itu nanti nanti. kita Jangan nggak mau sekarang. ceritanya sekarang gitu kan. Nanti bingung ya. Ya, Dan ini teman-teman sorry ya, mohon maaf karena agak udah gelap. karena udah makin ini ya. Kita mungkin jelasin dulu, Bu, kenapa di mobil sok banget gitu. Enggak ya. Nah, memang gimana ya, waktu ngobrol sama istri tuh seringnya waktu Waktu lagi di jalan, perjalanan. iya. Ini Terus kebetulan atau- kami mau pulang kampung gitu kan, jenguk orang tua. ya benar. Dan yang kedua biasanya ngobrol sama istri tuh evaluasi tentang perkembangan anak itu mau tidur. Ya kan nggak mungkin mau tidur baru buat video untuk di-share gitu. Oke. Jadi mungkin langsung aja kayak Apa sih yang tadi mau kita ceritain yang Ya. kita alamin itu? Oke. Gitu. Apa namanya dulu. apa? Namanya apa? Namanya itu kalau di Indonesia orang bukan sering sih, kayak langka juga ya. Sedikit yang Kalau tahu. dalam bahasa Indonesia, Ya, kalau bahasa Indonesia itu BHS ya. Tapi kan itu Tapi kan BHS juga. ejanya bahasa Inggris. Harusnya Singkatan dari bahasa Inggris. BHS. kalau Atau bahasa BHS. Indonesianya dokter bilang kayak lupa bernafas. Ya, itu kesimpulannya itu. Tapi kalau sering kalau- sebut itu BHS atau breath holding spell. Spell. Nah, gitu. Itu susah banget. Sorry kalau Salah, pengucapannya cara salah. pengucapan salah. Pokoknya Nanti intinya di itu. search aja, dicari aja apa itu BHS. Gitu. Nah, gimana tuh, Bu, gejalanya? Singkat Singkat cerita udah Enggak, kayak- Ayah nggak mau jelasin BHS itu apa sedikit gitu. Oh iya, oke. Yang berdasarkan ini aja yang kita Mungkin cari kalau berdasarkan kalau dokter.
Google ya, ini standarnya banget. Nanti teman-teman mohon maaf kalau ada yang orang kesehatan lihat ini, tolong dikoreksi di bawah ya. Kalau ada mau dijelasin ditegur aja kaminya gitu. Cuman yang saya baca tuh BAS itu ya intinya tadi itu bayi yang ketika mengalami dua hal kayak kesel dan sakit itu sampai nangis kejer ya. Terus lupa napas gitu, akhirnya pingsan beberapa detik gitu, kurang lebih seperti itu sih. Terus ada beberapa gejala seperti kayak kejang gitu, hampir makanya seperti beberapa kayak kejang. ya makanya agak dikaitkan dengan itu tadi epilepsi. Wah, horor kan ya. Gejalanya gimana Bu? Bu, contoh gini, Ibu taunya Hana atau kayaknya Hana ini ada sesuatu yang aneh deh, itu dari usia berapa? Ini sebenarnya yang mungkin teman-teman jadi bingung dari tadi, cerita ini siapa sih yang mau diceritain gitu kan. Ini tuh yang mau kita ceritain itu yang pernah dialami oleh anak kami yang pertama, anak perempuan kami, Hana namanya. Jadi Hana ini waktu usia kira-kira udah mulai bisa duduk lah, sekitar 6 bulan. Iya. 6 bulan 7 bulan lah kalau nggak salah. Itu dia mula-mulanya kalau nangis itu seringnya kayak mangap aja gitu loh, nangis tuh gitu. Ya awalnya sempat ada suaranya gitu ya, bersuara sampai akhirnya nggak bersuara dan mangap terus agak lama dan nggak ngambil nafas gitu. Bener. Gimana lah kalau orang mangap aja gitu nggak ngambil nafas gitu kan. Jadi orang waktu ibu ngelihatnya kan kayak anak ini kok nggak ngambil napas gitu loh, kok lama banget mangapnya gitu ya. Terus agak biru waktu itu. Nah, saat itu ibu udah sempat cerita Kak ya? Ya enggak, waktu pertama belum ya? Gitu kan. Jadi kayak masa lihat dulu anak ini tuh memang hari itu aja atau gimana. Jadi ketika itu kan memang langsung kayak digoyang-goyang Hana gitu kan. Terus oke lagi ya langsung ambil nafas lagi. Terus habis itu ya udah digendong ya, intinya gimana caranya supaya Hana itu diam gitu ya. Alhamdulillah selalu diam dan selalu baik-baik aja ya, pasti palingan nyusu lah yang bisa bikin dia diam gitu. Itu tapi benar ya kalau di Google itu kan pemicunya itu ada 2 tadi. Kalau dia misalnya jatuh sakit banget atau kesel karena dilarang gitu, Hana cenderung gitu nggak? Iya, kalau yang atau dibaca Hana sering kan, yang mana? Dua-duanya sering? Dua-duanya pernah mengalami? Kalau yang pernah waktu kalau nggak salah kejedot ini ya, kalau udah kejadian itu kejedot ini ya tembok apa sih? Kejedot jendela. Ya pokoknya gitulah. Kalau baca-baca di Google sih memang karena faktornya kalau misalnya dia lagi kesakitan. Terus kesel itu maksudnya gini teman-teman, marah ya kalau dilarang sesuatu nggak boleh gitu, terus nanti dia kayak ngeyel gitu, terus kita larang dia kan nggak suka tuh ya, suasana hatinya nggak bagus gitu, moodnya nggak bagus. Nah itu tuh jadinya kayak gitu ya. Pokoknya intinya dia dilarang, pokoknya kita tidak mengabulkan apa yang Hana inginkan. Nah itu tuh pasti dia sering kayak gitu. Tapi nggak sampai kejadian yang gejala fullnya atau gejala kayak BHS pada yang usia lanjut kali ya. Baru yang awal. Dari 6 bulan, 7 bulan, antara 6 sampai 7 bulan lah usia dia itu sampai setahun. Sampai setahun itu selalu kayak gitu. Bukan selalu sih. Kayak sering lah menunjukkan nangisnya itu seperti itu terus gitu loh. Jadi panik cuman kan karena selalunya nggak pernah sampai pingsan, selalu ngambil nafas, jadi ya oke, berarti dia nangisnya kayak gini gitu. Jadi cara nenanginnya ya gimana caranya supaya dia bisa tenang gitu. Oke, benar. Dan untuk pertama kalinya, nah tapi sebelum ke situ mungkin ini Bu, Hana kan juga anaknya sering kaku-kaku. Gimana tuh kaku-kaku? Oh itu, nah itu di umur 8 bulan. Di umur 8 bulan itu Hana ini punya kebiasaan unik lah. Jadi dia itu nggak tahu entah karena capek atau entah karena apa itu nggak tahu, tapi memang seringnya kalau dia itu udah mulai ngantuk. Ya, atau mulai minta susu. Ngantuk, bosen, terus nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur gitu kan. Jadi dia itu suka kayak ngakuin kaki. Apa sih namanya? Selonjorin kaki gitu. Habis itu kakinya disilang. Iya. Habis itu disilang terus dikencengin gitu, kayak kalau kita orang dewasa kan kalau pegel kan kita kayak ngolet panjang gitu kan. Ngolet itu bahasanya kayak
ya kayak bahasa pada umumnya. Iya. Ngolet tuh udah bahasa pada umumnya. Kayak ngolet gitu kan, habis itu diregangin kakinya. Nah, Hana itu suka kayak gitu. Suka banget itu. Tapi kami nggak bisa pastikan itu tuh gejala dari BHS ya. Cuman anak kami punya keunikan seperti itu. Pernah kayak gitu. Jadi nanti kalau udah disilangin kakinya, kita lepas pasti dia nangis. Iya, benar. Nah, itu. Kalau Kita lepas pasti dia nangis. Kenapa kami lepas? Ya kami takut itu kebiasaan karena itu ya anak pada umumnya nggak kayak gitu. Takut. Karena tuh sampai keringet gitu. Iya, Dia bener. tuh sampai kayak apa sih? Ya bener-bener kayak ngejen gitu. Nah, jadinya. yang buat kami tambah cemas tuh kakinya sempet kayak berubah. Bengkok. Iya, kakinya jadi kayak Sering bengkok. keseringan disilang gitu kan. Karena mungkin kan kaki bayi itu masih ini ya Bu, elastis atau apa ya, masih lunak ya masih muda gitu lah mungkin tulangnya kan. kali ya. Nah jadi sering gitu kakinya juga rada bengkok gitu. Takut kan berpengaruh sama jalannya nanti larinya gimana-mana, makanya kami larang. Tapi dia nangis memang. Lalu nangis gitu. Habis itu disusuin tidur gitu. Ya, seringnya kayak gitu. Oke itu. Nah mungkin sekarang langsung ke Waktu usia 1 tahun. ya kejadian yang horor itu terjadi mungkin. Usia Ya 1 kenapa tahun. kami bilang horor? Ya gimana ya? Pengalaman pertama sebelumnya kami nggak tahu juga BHS itu apa dan gimana ciri-cirinya dan ya pokoknya ini penanganannya bahaya atau ya, enggaknya. bener banget gitu. apalagi selama ini saya sendiri memang kan kerjanya di salah satu rumah sakit ya pastilah Nanganin. dokter sharing tapi sekali lagi saya ngomong ini bukan berdasarkan tenaga kesehatan dan sebagainya cuma orang tua. Jadi isu-isu tentang kejang, bayi kejang, demam kejang itu tuh udah bener-bener jadi nempel di kepala. Iya bener. Jadi istri yang harusnya bisa aja lebih santai, jadi ke doktrin ya, jadi kayak ikut juga, jadi cemas juga Masalah tentang demam dikit, ya, mikirnya nanti kalau kejang gimana. karena efeknya kan gitu. segala macem. Nah, kejadiannya itu sama kayak gitu ya Bu. Mungkin Ibu Iya. detailnya bisa cerita. Mbak Ana kakinya Karena gitu. memang waktu kejadian itu memang pas lagi sama ibu sih kan. Jadi waktu itu kan lagi renov rumah kan waktu itu kan. Jadi kan belum apa sih namanya kayak belum bisa ditempatin gitu kan. Jadi hanya ada beberapa ruangan yang bisa dipakai sama Hana untuk main gitu. Nah jadi waktu itu kebetulan kan memang sengaja yang kamar itu udah dibersihkan gitu. Jadi memang sama Hana itu mainnya di situ. Dan kayaknya itu waktu itu memang dia tuh bosen gitu lah istilahnya karena kan memang jujur sih waktu itu memang ibu sih yang salah karena memaksa Hana untuk tidur waktu itu kan memang jatahnya tidur siang gitu. Nah, kita teman-teman ingat kan kalau pemicunya itu ya karena dia nggak ya suka kesel gitu. atau namanya dipaksa tidur ya pasti nggak seneng lah ya. Nah, jadi waktu itu memang ibu itu maksa dia tidur ya karena memang jatah tidur siang gitu kan. Ya Dan biasa anak ini tidur siang. seharusnya memang jatahnya tidur siang gitu. Tapi mungkin karena dia ini merasa apa sih Ini tempat namanya baru. pingin Ingin main main dulu. terus habis itu waktu itu juga ada mbahnya ada orang-orang Iya. gitulah istilahnya kan dan dia dikurung di kamar ibu paksa mimik sampai mimiknya tuh berkali-kali pindah-pindah gitu kanan kiri dan dia nggak tidur jadi kan ibu tuh mikirnya ya mungkin nanti bakalan tidur nih kalau dimimiin terus gitu kan disusuin terus gitu jadi kan nggak tahu entah kenapa mungkin dia kayak marah gitu kan jadi waktu disusuin itu dia langsung kayak beranjak Jadi sampai beranjak dia. jadi dari disusuin itu karena udah saking nggak maunya akhirnya dia duduk. Pas duduk itu menghindar lah ya. menghindar gitu jadi tapi ibu tuh tetap kayak mau maksa gitu loh mau ibu geletakkan Tidur, lagi ya. gitu mau ibu baringkan gitu kan disitulah dia nangisnya sama kayak sebelumnya mangap nangisnya itu mangap lama sampai agak biru tapi yang kali ini Kejadian. yang kali ini itu mangap biru habis itu Birunya kelihatan banget ya Bu ya. waktu itu kelihatan biru karena lama banget mangapnya itu Iya, kali panik ini kan dia nahan napasnya itu lama banget, nggak kayak biasanya. Biasanya kan kalau di nah gitu langsung nangis banget. dialih-alihkan gitu Nangis tuh lagi. dia nangis lagi ini tuh nggak lama banget saking udah lamanya gitu jujur aja yang di pikiran ibu waktu itu kalau anak ini mangap terus nggak ngambil napas ini ya Bisa. amit-amit gitu gimana kalau dia nggak ngambil napas Bisa. lagi gitu kan akhirnya ibu keluar kamar habis itu langsung manggil ayah kan waktu itu Iya, kan ayah ayah ini Hana kan kayak mana ini Hana kayak mana gitu kan kebetulan pas mau diambil sama ayahnya pas itulah dia kayak ngolet gitu kan Iya, ngolet kayak kaku Nggak benar. terus Kayak ya, kejang. orang kejang gitu Benar, kejang.
langsung pingsan beberapa detik. cuman Ya, memang beberapa dalam detik. teorinya sih begitu, beberapa detik. Tapi ada yang lama ya, buat catatan teman-teman ya. Ada yang lama sebenarnya. Ada yang mungkin kalau yang setelah kami tahu itu ya ada yang habis 10 menit. Oh ya, Itu tuh udah harus benar-benar ada something yang ada sesuatu yang lain sesuatu lah. yang ini pokoknya kalau Hana sih memang cuma berapa detik aja Nah, udah pingsan, karena yang memang saya yang bangun tapi habis itu langsung bangun. ya pas Bangun, waktu kejang langsung nangis. ya waktu yang memang mulet-mulet itu atau kejang itu kan udah di tangan saya, pasti yang pertama yang ada dalam pikiran saya, fix ini anak kejang. Oke, langsung ya seketika dunia itu kayak runtuh ya, karena kan saya udah tahu banget gitu, maksudnya Kejang itu kok jadi apa saya ya? efeknya? Jadi saya ayah jadi tahu banget efeknya kejang itu gimana dan segala macem gitu, walaupun memang ya ada juga yang kejang itu tidak mempengaruhi saraf ya gitu. Lampu ayah belum hidup. Akhirnya Ya, langsung lemes ke dokter. semuanya jadi berantakan. Tapi Untung waktu itu ibu jujur aja nggak sedikit pun mikir anak ini tuh kejang. ada apa-apa ya, makanya itu tadi Karena ayah ya yang posisi bilang, ini tadi kejang ya, ini kejang ini. benar. Saya Ibu bilang nggak gitu. tahu ini kejang atau apa, nggak tahu, pokoknya dia ini Kejang. tadi nangis gini-gini. Ibu cuman bilang gitu kan, pokoknya ini tadi nangis gini-gini. Ya, tapi memang kami nggak langsung bawa ke dokter karena memang dia kan bangun lagi kan, bangun terus, Terus nangis. ya happy lagi. Dan kayak biasa, nggak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Sudah akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah ya seperti biasa ya kegiatan, maksudnya pulang ke rumah ke kontrakan. Ya terus malamnya barulah coba kami diskusi, terus cari-cari searching di Google, dapat segala macam. Nah, ketemulah kata-kata itu BHS atau Breath Holding Spell. Nah, terus kami coba lihat sejauh yang kami lihat gejalanya sama dan itu beberapa artikel atau beberapa konten di YouTube itu, bukan konten ya, kayak informasi di YouTube tuh ini sesuatu yang nggak bahaya, wajar gitu. Tapi agak lega. Cuman karena kalau gimana ya, kalau ayah kan memang ketika ada sesuatu tuh maunya nyari terus sampai malam, bener sampai begadang. Akhirnya menemukan bahwa BHS itu sering kali dikaitkan dengan epilepsi. Itu jadi langsung ngedrop lagi, stres lagi, diskusi lagi, harus bawa ini ke dokter neurologi anak atau saraf anak. Dan alhamdulillah memang di Pekanbaru ada. Ya singkat cerita besoknya kita bawa ke dokter neurologi anak. Sampai di situ mungkin nggak mau saya panjang lebar cerita lagi. Cuman intinya dokter menyimpulkan memang BHS. Nah, BHS itu ada 2 tipenya. Bahasa Inggrisnya saya lupa ya, bahasa ilmiahnya. Yang satu yang satu BHS dengan ciri-ciri pucat, yang satu biru ya Bu, benar nggak sih ya? Biru. Nah, anak kami yang pucat, dan memang dokter menegakkan diagnosa anak saya BHS gitu, makanya disuruh untuk cek zat besi. Kenapa sih harus cek zat besi? Nah, ini mungkin buat informasi teman-teman bahwa anak-anak yang BHS itu memang rata-rata kita tidak bilang semua, cuma rata-rata zat besinya rendah ya Bu ya. Nah, setelah memang tes zat besi, memang iya bener hasilnya rendah banget malah Ibu ya. Terus kita dikasih obat, sampai dikasih obat untuk penguat saraf, itu horor menurut saya ya. Terus anaknya juga kami kasih makanan yang cepat menaikkan zat besi. Apa itu Bu dulu? Daging, bayam ya. Daging-dagingnya sih terutama ya, karena memang Hana dulu agak susah makan kan. Jadi itulah mungkin ceritanya. Nanti mungkin ada part 2-nya kami mau ceritain. Karena gini, kejadian ini nggak sekali, banyak lagi yang terjadi BHS-nya. Sampai berapa lama? Terus gimana gitu. bisa sembuhnya? Malah lebih intens ya Bu ya. Nah, nanti di part 2-nya kami cerita lagi bagaimana menanganin anak BHS, sampai bagaimana saya buat komunitas sampai di grup WA ya. Mungkin untuk hari ini cukup kali Bu ya. Mungkin teman-teman semoga ada manfaatnya sharing kami tentang ya itulah uniknya anak-anak dan itulah uniknya kehidupan. Ya. Kehidupan. Mungkin apalagi teman-teman kalau ada yang mengalami gejala yang sama anaknya atau boleh mungkin sharing. ada yang ingin sharing atau apa, monggo. Kami bisa bilang komen. kami bukan orang yang ahli, kami bukan orang yang sangat pakar di bidang ini, cuman kami pernah mengalami itu. Setidaknya nanti kami bisa kasih informasi sedikit lah. Ya kalau yang kami tahu lah. Ya benar gitu. Ini tuh Bu ya. Karena udah malam juga, makin teman-teman. gelap. Terima kasih, tidak ada niat apa-apa. Kalau Semoga memang bermanfaat. kalau bermanfaat di share ya. Kalau enggak ya dilihat biasa. Oke.
kasih Sudah. semuanya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi